Bab 2001. Laut, benua astral abadi, 5 benua besar klan surgawi dan 72 benua kecil menempati lebih dari 50% benua astral abadi. Hampir 50% sisanya adalah 36 negara klan kuno, dengan 10% adalah lautan tak berujung yang memisahkan klan kuno dan klan surgawi. Laut ini adalah laut terbesar di benua astral abadi. Itu tertutup gelombang yang mengamuk dan kabut sepanjang tahun. Mustahil bagi manusia untuk melewatinya, dan bahkan para pembudidaya di bawah tingkat budidaya tertentu tidak dapat melakukan terobosan. Laut ini merupakan penghalang alami yang menyulitkan para dewa dan orang dahulu untuk pergi ke daratan masing-masing. Berbatasan dengan laut adalah benua utara, dan benua paling utara adalah benua Mengdingin. Itu tidak terlalu besar dan sebagian besar tertutup salju. Para pembudidaya yang tinggal di benua ini terbiasa dengan iklim ini, dan kebanyakan dari mereka mengolah metode budidaya yang berhubungan dengan dingin. Hanya ada sedikit manusia di sini, dan semakin jauh ke utara, semakin sedikit pula manusia yang pergi. Di ujung utara benua ada lautan luas. Jika seseorang melihat benua Mengdingin dari ketinggian, itu tampak seperti bongkahan es yang mengambang di tepi laut. Ia dihempaskan ke laut siang dan malam, namun tidak pernah mencair. Seseorang bahkan dapat melihat es mengapung di air ketika ombak menghantam benua tersebut. 10.000 kilometer dari pinggir benua, tidak ada jejak kehidupan, bahkan para petani pun jarang datang ke sini. Cuacanya terlalu dingin, dan para pembudidaya masih memiliki tubuh. Tubuh mereka akan berubah menjadi es di sini, jadi mereka tidak akan bertahan lama. Angin dan salju menderu-deru di langit. Kepingan salju terbang tinggi ke udara bersama angin dan kemudian melayang turun ke bumi. Di dunia yang penuh angin dan salju ini, daratan tidak ada habisnya. Tersembunyi di dalam angin dan salju ada 3 sosok yang berjalan dari kejauhan. Di antara mereka bertiga, orang di depan mengenakan mantel dan memiliki rambut putih. Ada banyak salju bercampur di rambutnya dan lapisan salju tebal menutupi mantelnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, banyak salju turun dan salju baru mendarat di atasnya. Salah satu dari 2 orang di belakangnya tampak seperti lelaki tua, tetapi jika dilihat lebih dekat, dia adalah lelaki parubaya. Dia tertutup salju dan tampak membeku. Tangannya berada di depan mulutnya dan kabut putih keluar saat dia menghembuskan napas. Setiap kali dia melihat orang di sampingnya, dia menjadi cemburu. Ada seekor ular kecil di bahu pria ini, tetapi ular ini tampak seperti seekor naga. Ia berbaring dengan malas di bahu pria itu, dan setiap kali pria itu akan dibekukan, ia akan mengeluarkan napas agar pria itu dapat melanjutkan. Orang terakhir adalah seorang pria kekar, tapi lebih tepatnya, dia bukanlah pria kekar, melainkan seorang pemuda kurus yang mengenakan pakaian katun berlapis. Dia tampak sangat kembung dan berjalan dengan angkuh. Dia berjuang untuk mengangkat kakinya begitu kakinya tenggelam ke dalam salju. Tempat ini dingin, tetapi pemuda itu berkeringat di dahinya, mengeluarkan semburan gas putih. Kelihatannya sangat menarik. Suara derit kaki yang menginjak salju tertutupi oleh deru angin. 3 garis jejak kaki yang kabur segera terhapus. Hanya suara mereka yang tidak bisa ditelan angin dan ditembus. Kakek Sumu masih pintar. Di dunia gua, keadaannya seperti ini, dan di benua astral abadi, masih sama. Jin Biao kecil, kamu ingin mengambil alih posisi kakek Su, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengejarnya. Pria muda yang mengenakan pakaian katun berlapis memiliki ekspresi bangga. Dia menyeka keringat di wajahnya untuk pamer. Hari yang panas sekali, hari yang panas ini, sungguh terlalu panas. Aku tidak tahan, ini terlalu panas. Jin Biao, kamu tidak kepanasan.
Bagaimana aku bisa begitu seksi? Pria di sampingnya adalah Liu Jinbiao. Dia menatap Su Liguo dengan kejam. Saat dia hendak berbicara, angin dingin bertiup, menyebabkan dia menggigil, dan bahkan wajahnya membiru. Jinbiao, kenapa kamu menggigil di hari yang panas ini? Mungkinkah kamu kedinginan? Jangan berpura-pura, kamu tidak bisa membodohiku. Kakek Su Anda telah melihat segalanya di kota leluhur. Saya telah memperoleh banyak harta dan hidup dengan baik. Saya juga menghangatkan tempat tidur bunga persik kecil, merah persik kecil, dan biru persik kecil. Saat yang tepat, Jinbiao, bagaimana kamu menghabiskan tahun-tahun ini? Su Liguo menunjukkan ekspresi ramah, tetapi kebanggaan di mata dan ekspresinya membuat Liu Jinbiao ingin melawannya sampai mati. Aku terlalu banyak memakai pakaian ini saat siang hari terlalu panas. Saya berkata, Liu Jinbiao, Anda benar-benar terlihat kedinginan. Jangan khawatir, kakek Su berteman baik denganmu. Aku akan memberimu. Su Liguo memandang Liu Jinbiao dan dengan sengaja berhenti. Liu Jinbiao terkejut dan menunjukkan ekspresi kaget ketika Su Liguo menunjukkan senyuman nakal dan melanjutkan. Izinkan saya memperkenalkan pakaian berharga ini kepada Anda. Setelah Anda mendengarkan, Anda dapat berfantasi tentangnya dan mungkin Anda tidak akan terlalu kedinginan. Apakah kamu tidak memiliki dao penipuan? Menipu diri sendiri bahwa Anda mengenakan pakaian hangat yang tak terhitung jumlahnya, maka Anda tidak akan merasa kedinginan. Su Liguo tampak emosional saat dia menyentuh pakaian di tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Pakaian ini adalah harta karun, terbuat dari katun surgawi dan dapat menghasilkan banyak kehangatan. Kakek Su mencurinya dari keluarga Chen. Kemeja katun ini juga merupakan harta karun. Setelah Anda memakainya, Anda merasa seperti berada di sebelah perapian. Kakek Su mendorong raja untuk mencurinya dari keluarga Zhao. Yang ini, dan juga ini, Su Liguo memperkenalkan mereka satu persatu. Sebelum dia selesai berbicara, Jiu Jinbiao meraung. Su Liguo, untuk apa kamu memanggil nama kakek Su? Anda berani mencurinya di hadapan guru. Kamu semakin berani, Su kecil. Mata Su Liguo melebar dan dia menyingsingkan lengan bajunya. Namun, dia memakai terlalu banyak lapisan, jadi setelah dia menggulung satu lapisan, masih ada lapisan lainnya, dan dia tidak akan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tuan, lihat dia, aku. Liu Jinbiao memandang Su Liguo dan kemudian Wang Lin, yang berjalan di depan, mengabaikan ekspresi memohonnya. Tuan, abaikan saja dia. Dialah yang ingin meningkatkan budidayanya. Tuan, berjalanlah lebih lambat, salju di tanah licin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Su kecil bisa menjaga dirinya sendiri. Su Liguo dengan cepat berjalan ke belakang Wang Lin dan memijat bahu Wang Lin melalui mantelnya. Dia berbalik dengan bangga dan menatap Liu Jinbiao dengan kejam. Su Liguo mengirimkan pesan perasaan ilahi. Kamu ingin mencuri posisi kakek Su di guru. Bleh, kamu tidak memenuhi syarat. Saat kakek Su mengikuti guru, kamu masih minum susu di suatu tempat. Kamu, bagaimana denganku? Bukankah saya yang menyarankan kepada guru karena kultivasi kita tidak cukup tinggi, kita harus berjalan melewati utara dengan kekuatan kita sendiri. Ini akan membuat kemauan kita lebih kuat, serta meningkatkan kultivasi kita. Akulah yang mengatakannya, lalu kenapa? Tingkat kultivasi saya tidak setinggi Anda dan saya tidak memiliki naga konyol untuk membantu saya. Saya takut dingin, jadi saya memakai pakaian katun. Apa yang membuatmu sangat marah? Jika Anda memiliki pakaian berbahan katun, kenakanlah. Su Liguo mendengus. Melihat mereka berdua akan terus bertengkar,
Wang Lin mengerutkan kening. Sejak mereka berdua muncul, mereka bertengkar tanpa henti. Cukup, Liu Jinbiao, jika kamu tidak bisa bertahan, aku bisa mengirimmu kembali ke ruang penyimpanan. Wang Lin berhenti dan menatap Liu Jinbiao, yang menggigil kedinginan. Saya tidak bisa memberi Su Liguo kesempatan untuk berduaan dengan guru. Orang ini mungkin mengatakan sesuatu yang buruk tentang. Liu Jinbiao mengatupkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Tuan, saya masih bisa bertahan. Tubuh Liu Jinbiao menggigil dan bahkan suaranya bergetar. Su Liguo, lepaskan beberapa lapis pakaian dan berikan pada Liu Jinbiao. Wang Lin langsung bisa melihat pikiran mereka dan kemudian berjalan ke kejauhan. Su Liguo dengan enggan melepas beberapa potong dan melemparkannya ke Liu Jinbiao. Keduanya dengan kejam saling menatap beberapa kali dan saling mengutuk dengan mata sebelum mengikuti Wang Lin. Waktu berlalu, Wang Lin tidak terburu-buru sama sekali saat dia berjalan melalui bagian utara benua utara menuju lautan luas. Hawa dingin menjadi semakin kuat hingga Su Liguo tidak dapat menahannya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia menghilang bersama mereka berdua. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tepi benua. Di hadapannya ada lautan gelap dengan ombak yang mengamuk. Ada bongkahan es besar yang saling bertabrakan sehingga menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Setelah melewati ini, saya akan berada di klan kuno. Wang Lin melambaikan tangannya dan Liu Jinbiao serta Su Liguo dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum tubuhnya berkedip dan dia muncul di atas bongkahan es raksasa. Berdiri di atas es, Wang Lin melihat kembali ke klan surgawi. Melihat klan surgawi, semua yang terjadi di sana terlintas di matanya. Kenangan ini seperti angin dingin laut yang menyebabkan rambut putihnya berkibar dan terbang. Es di bawah Wang Lin naik dan turun bersama laut. Perlahan-lahan melayang ke kejauhan dan menjauh dari klan surgawi. Klan surgawi perlahan menjadi kabur di mata Wang Lin. Dia berdiri di sana dan menatap klan surgawi yang kabur saat dia menjauh. Saat dia menjauh, dia melihat banyak wajah familiar yang sepertinya menghilang. Orang gila, begitu aku kembali, Wang Lin tidak menggumamkan bagian kedua dari kalimat itu. Matanya dipenuhi tekad dan ketegasan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tidak bisa lagi melihat klan surgawi, hanya ombak laut. Di cakrawala yang jauh, matahari perlahan terbenam, memperlihatkan matahari merah menyala yang perlahan turun. Saat dunia menjadi gelap, Wang Lin berbalik. Guru Xuan Luo, murid akan datang. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat kakinya. Dia menghilang dari es tanpa jejak. Bab 2002, Jalan, siang dan malam silih berganti dan ombak terisak-isak. Inilah satu-satunya perubahan dan suara di lautan luas ini. Laut tidak lagi dingin, itu menjadi lembab. Laut menjadi semakin ganas dan ombaknya tampak seperti ingin menghancurkan langit. Seolah-olah ada binatang buas yang kuat di laut, dan ia akan menggantikan langit dengan laut. Naga laut bergerak melintasi laut dan sangat fleksibel. Ia jauh lebih cepat di laut daripada di langit, dan ada sosok berjubah putih duduk di atas kepalanya. Wang Lin tidak menggunakan spatial bending untuk bergegas ke klan kuno dengan kecepatan tercepatnya. Sebaliknya, dia membiarkan naga laut itu berenang ke depan. Dia duduk di atas naga laut dan mulai menyesuaikan budidayanya. Perjalanan ke klan kuno ini seharusnya tidak menimbulkan bahaya hidup atau mati. Bagaimanapun, Guru Xuan Luo ada di sana. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya. Langit biru dan cerah, dan matahari terasa hangat saat cahaya menyinari tubuhnya. Di klan kuno, saya harus tenang. Selama berkultivasi diam-diam, saya harus memenuhi janji saya kepada guru.
Saya perlu melindungi Dao kuno dan menjaga reinkarnasi guru. Bagaimanapun, aku milik Dao kuno. Wang Lin tampak sedih sambil menghela nafas. Sayangnya, di klan surgawi, saya tidak menemukan King Sui, Si Tunan, dan saya tidak menemukan Li Qianmei. Ini sangat disayangkan. Lupakan, ketika saya kembali ke klan surgawi, saya mungkin menemukan mereka. Wang Lin menghela nafas. Sebelum pergi, dia telah menyebarkan akal ilahi untuk mencari, tetapi dia masih tidak menemukannya. Saya tidak akan pergi ke Si kuno atau Ji kuno, tetapi pergi ke kota kekaisaran Dao kuno. Saya bertanya-tanya bagaimana hal itu akan dibandingkan dengan kota leluhur klan Celestial. Wang Lin diam-diam melihat ke kejauhan. Kultivasi saya masih kurang, jadi saya harus melakukan budidaya pintu tertutup di klan kuno dan berusaha menjadi seorang Grand Empyrean. Ketika aku memenuhi janjiku kepada guru, aku akan pergi mencari jiwa Wan Er, memikirkan Limuan. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Wan Er, di mana bagian jiwamu itu? Hanya ketika jiwamu sudah lengkap, aku dapat menemukan metode untuk membangunkanmu. Wang Lin menghela nafas dan tangan kanannya meraih kekosongan. Keretakan menuju ruang penyimpanan Wang Lin terbuka. Dia tidak bisa membukanya tanpa merusak ruang penyimpanannya sebelumnya, tapi sekarang dia bisa dengan mudah melakukannya. Dia benar-benar bisa mengimbangi kekuatan antara dunia gua dan benua astral abadi sehingga ruang penyimpanan tidak akan hancur. Pedang darah yang membuat Wang Lin terkenal di dunia gua terbang dan mengeluarkan niat membunuh di bawah sinar matahari. Item ini milik klan Dao kuno. Wang Lin memegang pedang darah dan dengan lembut menyentuhnya. Niat membunuh tampaknya membahagiakan saat melingkari ujung jari Wang Lin. Itu milik Yemo. Saat aku mendapatkan kepala Yemo, aku berjanji untuk bersikap baik kepada keturunannya. Dalam perjalanan ke klan kuno ini, aku perlu menemukan keturunan Yemo. Sambil memegang pedang darah, Wang Lin melambai dan terbang ke langit. Setelah sekian lama, suara gemuruh yang teredam bergema. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya dapat dengan mudah melepaskan kekuatan penuhnya. Pedang darah bergetar dan suara letupan bergema. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana seolah-olah pedang itu melepaskan kulitnya dan sebuah lapisan terlepas. Cahaya merah darah dari pedang menjadi lebih intens. Wang Lin tidak mengerti saat itu, tapi sekarang dia melihat segel di pedangnya. Dia membuka segelnya dengan lambaian tangannya. Setelah membuka segelnya, niat membunuh yang dipancarkan pedang menjadi lebih kuat. Itu mengelilingi sekitar 500 km laut. Niat membunuh sepertinya membentuk badai dan bayangan besar muncul. Bayangan ini jelas milik klan kuno. Seluruh tubuhnya ditutupi baj besi dan di tangan kanannya ada pedang darah tipis. Pedang ini sepertinya bisa membelah langit. Kampung halaman Yemo, tempat guru berada. Dao kuno, tempat yang harus aku jaga. Aku ingin tahu tempat macam apa itu. Wang Lin melihat pedang darah itu dan menyimpannya. Bayangan itu menghilang, menampakkan langit cerah. Setelah menyerap pecahan pedang, esensi logamku telah selesai dan 5 elemen menyatu menjadi satu. Tingkat kultivasi saya meningkat. Kultivasi Wang Lin berbeda dari yang lain, dia membutuhkan esensi. Hanya dengan esensi tingkat kultivasinya dapat meningkat. Ketika esensi logam selesai, Wang Lin naik dari Void Tribulan tahap tengah ke Void Tribulan tahap akhir. Kemudian, dengan warisan leluhur surgawi, dia mampu membuat garis besar matahari Grand Empyrean muncul setelah dia melancarkan kultivasi penuhnya. Tubuh sejati esensi pembantaian guntur lengkap dengan 5 esensi. Tubuh sejati 5 elemen juga lengkap. Berikutnya adalah esensi halus saya. Jika saya dapat memahami 2 esensi halus saya yang lain,
kultivasi saya dapat mencapai puncak Void Tribulan. Hanya saja memahami esensi halus sangatlah sulit, sepanjang hidup saya hanya memahami 3. Dalam momen ketenangan yang langka ini, Wang Lin mulai menganalisis jalur kultivasinya di masa depan. Jika saya mengandalkan esensi halus untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya, maka kultivasi saya di masa depan akan sangat sulit, perlu waktu bertahun-tahun sebelum dapat meningkat lagi. Wang Lin mengerutkan kening saat naga laut di bawahnya berenang. Ia menerobos ombak, membentuk garis di laut. Ombaknya mengamuk, menyebabkan laut naik turun. Wang Lin hanya melihat sekilas sebelum mulai memikirkan jalan yang harus diambil di masa depan. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan tahu kapan saya akan memiliki kekuatan untuk kembali ke klan Celestial. Kultivasi saya berbeda dari orang lain, jadi mungkin saya dapat menemukan cara lain untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya. Wang Lin tenggelam dalam pikirannya sendiri seiring berjalannya waktu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya, menunjukkan sedikit kelelahan. Saya tidak bisa mengandalkan esensi halus. Meski begitu, saya akan menempatkan esensi halus sebagai tujuan jangka panjang. Selama itu, saya akan menaruh fokus saya pada tubuh sejati 5 elemen dan tubuh sejati esensi pembantaian guntur. Air, api, dan tanah telah membentuk esensi tubuh yang sebenarnya. Sekarang, hanya logam dan kayu yang perlu memadatkan tubuh esensinya yang sebenarnya. Menurut analisis saya, setelah esensi logam dan kayu telah membentuk tubuh esensi sejatinya, maka tubuh sejati 5 elemen akan lengkap. Jika ini masalahnya, ada kemungkinan 50% saya dapat menghindari peningkatan esensi halus saya ketika meningkatkan level kultivasi saya ke puncak Void Tribulan, meskipun kekuatan tempur saya akan jauh lebih lemah karena esensi halus tidak lengkap. Setelah esensi halus esensinya telah selesai, kekuatanku akan meningkat secara signifikan. Maka itu akan menjadi tubuh sejati esensi pembantaian guntur. Saat ini, hanya esensi guntur yang telah membentuk tubuh esensi sejati. 4 esensi lainnya, pembantaian, permulaan mutlak, akhir mutlak, dan pembatasan, tidak lengkap. Jika mereka semua dapat membentuk tubuh esensi sejati mereka sendiri, maka tubuh esensi pembantaian guntur saya yang sebenarnya harus lengkap dan memungkinkan tingkat kultivasi saya melampaui Void Tribulan. Namun, saya harus menunggu sampai tubuh asli logam dan kayu saya muncul sebelum mengetahui apakah jalan ini akan seperti yang saya pikirkan. Wang Lin merenung sambil memutuskan masa depannya. Adapun garis besar matahari Grand Empyrean, alasan kemunculannya sangat terkait dengan budidaya leluhur surgawi yang saya warisi. Warisan leluhur surgawi tidak meningkatkan tingkat kultivasi saya tetapi memungkinkan saya memadatkan matahari itu setelah saya meningkatkan kultivasi penuh saya. Dengan matahari itu, kekuatan tempurku meningkat pesat. Itu menggantikan fakta bahwa pelindung jiwa banteng surgawiku telah rusak. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan tempur saya saat ini, saya yang terkuat di bawah Grand Empyreans. Bahkan melawan Grand Empyrean, kecuali mereka membakar kekuatan Grand Empyrean mereka, saya masih bisa melawan mereka. Jika analisis saya benar, setelah kelima elemen membentuk tubuh aslinya dan tingkat kultivasi saya meningkat, saya seharusnya bisa bertukar pukulan dengan Grand Empyrean yang membakar kekuatan Grand Empyreannya. Dan begitu tubuh sejati esensi pembantaian guntur saya mendapatkan tubuh esensi sejati, maka sangat sedikit Grand Empyrean yang bisa menjadi tandingan saya. Kemudian, jika saya dapat sepenuhnya memahami esensi halus keempat, yang akan menjadi esensi reinkarnasi, yang saya pahami di Sekte Donglin,
saya dapat menggunakannya untuk menerobos penghalang mimpi yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan jati diri saya untuk mendapatkan esensi halus kelima. Pada saat itu, mata Wang Lin bersinar terang. Grand Empyreans tidak akan menjadi tandinganku. Bagaimanapun, Empyrean Exalt dan Ascendan Empyrean hanyalah transisi antara Void Tribulan dan Grand Empyreans. Transisi itu bisa ada dan juga tidak ada. Selanjutnya, saya masih memiliki avatar di dalam kehampaan, avatar itu masih terus berkembang, dan kecuali itu adalah pilihan terakhir, saya tidak dapat menggunakannya. Waktu, aku butuh waktu. Wang Lin menutup matanya dan membenamkan dirinya di dalam kepala leluhur surgawi di ruang penyimpanannya. Wang Lin telah mempelajarinya selama ini, dan dia memahami bahwa begitu dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan kepala ke dalam garis besar matahari Grand Empyrean, matahari akan menjadi padat. Setelah matahari bersinar terang, Wang Lin akan benar-benar menjadi Grand Empyrean ke-10. Dia memiliki 2 item lagi di ruang penyimpanannya, satu adalah sehelai rambut putih dan yang lainnya adalah tengkorak seukuran kepalan tangan yang berisi kematian. Kedua item tersebut memberi Wang Lin perasaan yang sangat familiar, tapi dia masih tidak bisa menemukan sumber dari perasaan familiar ini. Waktu berlalu hari demi hari dan ombak menjadi semakin deras. Ada juga kekuatan hukum benua astral abadi. Kekuatan ini adalah kunci untuk memisahkan klan Celestial dan klan kuno. Namun, bagi Wang Lin, kekuatan ini terlalu lemah dibandingkan dengan apa yang dia alami dalam kehampaan, jadi dia bisa mengabaikannya begitu saja. Auranya mengelilingi naga laut, membuatnya bergerak lebih cepat. Ada titik hitam di langit, itu adalah binatang nyamuk. Wang Lin melepaskannya dan mengeluarkan desisan ceria di langit saat mengikuti Wang Lin menuju klan kuno. Beberapa bulan kemudian, ketika Wang Lin membuka matanya lagi, dia melihat tepi laut. Bumi hitam berbeda dari klan surgawi. Tanah hitam milik klan kuno memberikan kesan kesedihan dan kecerobohan. Bab 2003, Duta Dao Kuno. Tanah klan kuno yang luas ditutupi tanah hitam. Tempat ini berbeda dari keindahan halus klan surgawi. Di sini, luas dan kasar. Secara khusus, bumi hitam akan membuat orang merasa tertekan. Namun di saat yang sama, dunia yang luas akan menyebabkan penindasan ini menyebar saat seseorang melihat ke cakrawala. Seolah-olah menghirup aura klan kuno bisa membuat seseorang menyatu dengan tempat ini. Berbeda dengan klan Celestial, klan kuno adalah monarki lengkap. Klan kuno dibagi menjadi 3 negara, Si kuno, Dao kuno, dan Ji kuno. Kekuatan ketiga kaisar kuno bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar langit. Di sini, kekuasaan keluarga kerajaan berkuasa. Ini menciptakan tekanan tak terlihat yang menyelimuti tanah dan hati setiap anggota klan kuno. Di istana kekaisaran klan surgawi, ketika ada bahaya, semua orang memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, di klan kuno, hanya ada 2 ekstrim. Pertama, penyusup itu mati. Kedua, seluruh klan punah. Ini adalah klan kuno, itu adalah sesuatu yang diwarisi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan ditertawakan oleh klan Celestial, tapi inilah kekuatan yang diharapkan oleh setiap generasi kaisar langit. Kaisar klan kuno adalah langit dan mewakili leluhur kuno. Darah bangsawan mereka tidak dapat dihapus dengan kekuatan apapun. Klan kuno sangat menghormati garis keturunan. Bahkan para Grand Empyrean tidak punya hak untuk menyingkirkan seorang kaisar kuno. Dalam hal budidaya, Grand Empyrean adalah penjaga klan, tetapi dalam hal kekuasaan, kaisar kuno dapat memerintah setiap anggota klan. Jika pernah ada konflik ketertiban antara kaisar kuno dan Grand Empyrean,
maka lebih banyak orang yang akan mendengarkan kaisar kuno daripada Grand Empyrean. Ini sangat berbeda dengan klan Celestial. Di klan Celestial, Jiu diberani bersekongkol melawan Kaisar Langit, dan bahkan membunuhnya. Namun di klan kuno, meskipun para Empyrean Agung sangat kuat, mereka tidak akan pernah menyakiti Kaisar kuno manapun. Ini karena hukum yang ditetapkan oleh Grand Empyrean terkuat di benua astral abadi. Dia akan melindungi 3 klan dari klan kuno, sebuah eksistensi yang bisa menjadi satu-satunya Kaisar kuno. Di tengah-tengah ketiga klan terdapat tanah suci klan kuno, tempat Grand Empyrean terkuat berada. Wang Lin telah belajar tentang klan kuno dari Xuan Luo di dunia gua dan dari catatan di Sekte Yang Ungu. Hasilnya, Wang Lin tidak tersesat seperti saat pertama kali memasuki klan surgawi. Namun, klan kuno terlalu besar dan Wang Lin tidak memiliki peta Dao kuno. Dia perlu menemukan peta sebelum dia bisa menuju ke Dao kuno. 3 klan-klan kuno adalah Si kuno, yang paling kuat, Ji kuno, yang paling bersatu, dan Dao kuno, yang memiliki penduduk paling banyak tetapi juga paling lemah. Wang Lin berjalan di bumi yang hitam dan menarik napas dalam-dalam. Dia berlutut dan mengambil segenggam tanah. Dia meletakkannya di sebelah hidungnya. Dia bisa merasakan ada kekuatan di sana yang membuat garis keturunan kunonya bergetar. Guru, murid telah tiba di klan kuno. Wang Lin berdiri dan berjalan ke depan. Sebelum Wang Lin, ada sebuah kota raksasa. Kota ini seluruhnya terbuat dari sejenis batu hitam. Batu ini sangat kasar tetapi memberikan kesan mendominasi. Rasa mendominasi ini sepertinya ada dalam inti setiap anggota klan kuno. Di dalam kota, semua bangunannya kasar dan sangat besar. Anggota klan kuno dengan cepat berpindah ke seluruh kota. Ada pria kekar dengan armor kulit yang terus-menerus berteriak. Orang normal yang melihatnya akan langsung mengungkapkan rasa takut dan menghindarinya. Ada kerumunan orang di luar kota, itu sangat hidup. Wang Lin berada jauh dari gerbang kota. Dia tidak memilih untuk masuk dan malah berdiri di sana, memandangi mereka. Dia melihat setan kuno, dan Dewa kuno. Meski ukurannya sama, bintang di antara alis, di mata kiri, dan di mata kanan memberi Wang Lin perasaan familiar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat begitu banyak anggota klan kuno. Ada 7 pria kekar yang mengenakan baju kulit di luar gerbang. Masing-masing dari mereka memiliki bintang yang berkedip di antara alis atau di mata mereka. Mereka memandang orang-orang di luar gerbang dengan tidak sabar dan bahkan meneriaki mereka. Ayo cepat, yang di belakang, bergerak lebih cepat juga. Kota ini akan disegel dalam waktu setengah dupa. Setelah memasuki kota Blackstone, segera berpencar dan tinggal di kota selama 3 hari. Tanpa perintah penguasa kota, tidak ada yang diizinkan keluar. Saat pria kekar itu meraung, gerbang kota yang ramai perlahan menjadi sunyi. Mereka yang ingin memasuki kota mempercepat langkahnya. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, bagian luar kota menjadi kosong, menciptakan kontras yang sangat besar dibandingkan dengan pemandangan semarak sebelumnya. Anggota klan kuno yang memasuki kota dengan cepat berpencar, sehingga tidak banyak sosok yang terlihat di dalam kota. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah hampir 100 pria kekar berbaju kulit berdiri di berbagai sudut penting kota. Pandangan mereka terkadang tertuju pada gerbang kota dan terkadang pada gedung yang menjulang tinggi di pusat kota. Kekosongan tempat ini memperlihatkan sosok Wang Lin dan menarik perhatian 7 pria kekar di luar kota. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menarik pandangannya dan berbalik untuk berjalan ke kejauhan. Tidak ada orang kuat di kota ini. Peta giok yang diinginkan Wang Lin harus sedetail mungkin, dan hanya yang kuat yang memiliki giok seperti itu. Tapi saat dia berbalik,
sebuah suara datang dari belakangnya. Berhenti. 2 dari 7 pria kekar segera berjalan mendekat. Mereka berdua memiliki 5 bintang dewa kuno di antara alis mereka. Wang Lin mengerutkan kening. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat keduanya datang ke arahnya. Kedua pria kekar itu memiliki tatapan tajam. Salah satu dari mereka tampak tidak ramah dan berteriak, "Siapa kamu? Dari mana asalmu?" Wang Lin perlahan berkata, "Wang Lin, kamu sudah lama berdiri di sini dan masih belum memasuki kota. Keluarkan tanda pengenalmu." Pria kekar lainnya mengulurkan tangan kanannya. Pria kekar itu berbicara sekali lagi. "Juga, ungkapkan tanda klanmu." Wang Lin tersenyum tipis dan 9 bintang perlahan muncul di antara alisnya. 9 bintang memancarkan cahaya hantu dan membuat Wang Lin terlihat tidak berbeda dari anggota klan kuno. Saat 9 bintang muncul, kedua pria kekar itu terkejut dan pupil mereka menyusut. Mereka mundur beberapa langkah dan menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. "Salam, Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan akan datang dan kami tidak sopan. Tolong hukum kami, ya Tuhan." Mereka sangat hormat dan mengandung sedikit kegembiraan. Perubahan mendadak mereka menarik perhatian 5 orang lainnya di luar gerbang kota. Setelah melihat 9 bintang di antara alis Wang Lin, mereka segera berjalan dan mengatupkan tangan. "Salam, Tuhan." Wang Lin cukup terkejut, tapi ekspresinya tetap sama. Dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang klan kuno. Dia tahu tentang lanskap dan struktur sederhana, tapi tidak tahu tradisi daerah tersebut. "Setelah saya mengungkapkan 9 bintang dewa kuno saya, mereka mulai menyebut saya sebagai Dewa Tuhan. Apakah itu berarti iblis kuno bintang 9 disebut Raja Iblis dan iblis kuno bintang 9 disebut Raja Iblis?" Wang Lin berspekulasi tentang masalah ini. "Warisanku dari Yemo tidak lengkap dan aku tidak memiliki banyak ingatannya. Saya hanya tahu bahwa di klan kuno, tidak peduli dari 3 klan mana mereka berasal, mereka terdiri dari dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno. Aku ingin tahu apa sebutan untuk seseorang yang memiliki 9 dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno." Wang Lin merenung dan teringat ketika dia melewati bencana kedua. Dari percobaan ketiga di dunia gua dan memperoleh pengakuan dari leluhur kuno. Selama bertahun-tahun, meskipun Wang Lin telah mengolah tubuh kunonya dengan paksa, dia telah mencapai 9 bintang untuk ketiganya, namun dia jarang mengungkapkannya. Dari penampilan mereka, tidak banyak orang dengan 9 bintang di klan kuno, atau mungkin tempat ini agak terpencil. Wang Lin mengungkapkan senyuman tipis. "Tidak ada salahnya. Apakah kamu punya peta giok?" Wang Lin bertanya dengan santai. Tidak banyak orang yang bisa memahaminya di klan Celestial karena ini adalah bahasa unik untuk klan kuno. Pria kekar itu terkejut tetapi tidak bertanya apapun. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul. Batu giok itu sama di klan surgawi dan klan kuno, tetapi aura yang diperlukan untuk membukanya berbeda. Giok kecil ini tidak lengkap dan hanya memiliki perkiraan peta. Pria kekar itu dengan hormat mengeluarkan sebuah batu giok. Wang Lin mengambilnya dan kekuatan kunonya menyapu bersihnya. Giok ini memang sangat sederhana, seperti yang dikatakan pria itu. Itu hanya berisi detail tentang negara-negara terdekat, dan semakin jauh, semakin kabur. Tapi melalui peta di batu giok, dan dengan pemahaman Wang Lin, dia sekarang tahu bahwa 12 negara di bagian utara adalah milik si kuno. Ke selatan, terbagi menjadi 2 arah, adalah Ji kuno dan Dao kuno, membentuk segitiga. Kota Blackstone ini berada di tepi negeri Musang di Si kuno. Wang Lin memegang batu giok itu dan perlahan bertanya, "Saya bertanya-tanya, mengapa kota ini disegel?" Salah satu dari 2 pria kekar itu menanggapi Wang Lin dan tidak menahan apapun.
Melapor kepada Tuhan. Saya menerima perintah dari penguasa kota untuk membersihkan gerbang kota Blackstone dalam satu dupa untuk menyambut kedatangan Pangeran Jidu dan Duta Dao Kuno. Duta Dao Kuno, saya baru saja keluar dari budidaya pintu tertutup dan tidak tahu tentang ini. Ceritakan padaku detailnya. Mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Si kekar tidak segan-segan menjawab dengan hormat. Si kecil ini tidak tahu banyak tentang Duta Dao Kuno. Namun rumornya adalah keluarga kerajaan Dao Kuno telah mengirim orang keluar selama ratusan tahun untuk mencari wanita cantik. Dikatakan bahwa Kaisar Dao Kuno sedang mencari selir. Bab 2004, Bintang Bencana bagi Pangeran. Mengenai apakah hal ini benar, si kecil ini tidak tahu. Namun, dengan adanya pangeran yang menemani mereka, itu berarti Kaisar kuno pasti setuju, atau penguasa kota tidak akan memerintahkan kota itu untuk disegel, pria kekar itu menjelaskan. Memilih selir, Wang Lin terkejut dan tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya berpikir bahwa Kaisar Dao Kuno, tempat yang akan dia lindungi, mengirim orang ke dua negara lain untuk memilih selir adalah hal yang tidak masuk akal. Namun, karena saya dapat bertemu orang-orang Dao Kuno di sini, mereka harus memiliki peta terperinci untuk menuju ke 12 negara Dao Kuno. Ini menghemat waktu saya dalam mencari peta. Setelah merenung sejenak, Wang Lin akan bertanya lebih banyak ketika dia melihat ke arah kota. Langkah kaki datang dari kota dan kemudian dua regu tentara berbaju hijau bergegas keluar dari gerbang. Ada hampir 1.000 orang di antara kedua tim. Mereka dengan cepat keluar kota dan mengeluarkan aura membunuh. Pada saat yang sama, 3 orang keluar dari kota. Orang yang berada paling depan di antara ketiganya adalah seorang pria kekar. Tingginya hampir 10 kaki dan jelas jauh lebih tinggi dari yang lain. Dia mengenakan baju besi emas dan jubah merah. Dia memberikan rasa tertekan tanpa merasa marah dan berjalan maju dengan langkah besar. Di belakang pria kekar berbaju besi emas, di sebelah kiri, ada seorang pria parubaya. Dia adalah seorang pria parubaya tampan yang mengenakan kemeja biru seperti seorang kultivator dan memancarkan aura surgawi. Pria ini memiliki 3 helai janggut di dagunya, kulitnya putih, dan dia memegang kipas angin berwarna hitam. Meskipun dia memancarkan aura surgawi, matanya jelas terlihat seperti setan. Mata kirinya memiliki kabut aneh yang berputar-putar di dalamnya. Orang terakhir berdiri di sebelah kanan. Dia adalah seorang pemuda berkulit hitam. Dia memiliki ekspresi dingin, tapi itu tidak bisa menyembunyikan kekerasan dan niat membunuh di matanya. Dia berdiri di sana seolah-olah ada api yang menyala di dalam dan di luar tubuhnya, tetapi api ini dingin. Keduanya jelas memperlakukan pria kekar itu sebagai pemimpin mereka. Dia berjalan melewati 2 tim tentara dan melihat ke kejauhan. Dia sepertinya mendeteksi sesuatu dan menoleh untuk melihat Wang Lin. Bukan hanya dia, tapi 2 orang di belakangnya menoleh pada saat bersamaan. Tatapan mereka tertuju pada 9 bintang di antara alis Wang Lin dan mata mereka berbinar. Salam, Dewa Penguasa Kota, Raja Iblis, dan Raja Iblis. 2 pria kekar berlapis kulit di sebelah Wang Lin dan 5 orang di luar gerbang semuanya berlutut tanpa ragu-ragu. Mereka sangat hormat, namun, pria kekar dengan baju besi emas mengabaikan mereka. Dia memandang Wang Lin dengan bingung. Sesama anggota klan ini sangat asing. Saya penguasa kota-kota Blackstone. Saya bertanya-tanya, apakah sesama anggota klan membutuhkan bantuan? Pria kekar dengan baju besi emas menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Saya kongsi. Pria parubaya berbaju biru dengan mata iblis tersenyum dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Hanya pemuda berjubah hitam yang memandang Wang Lin dan tetap diam. Wang Lin tersenyum dan menggenggam tangannya.
Namaku Wang Lin. Secara kebetulan, saya mendengar bahwa pangeran dan duta Dao kuno sedang mampir. Saya ingin bertemu mereka jika Anda mau, tetapi jika tidak nyaman, saya akan pergi. Dia tidak memiliki rasa sombong karena tingkat kultivasi dan statusnya yang tinggi. Kepribadian Wang Lin selalu seperti ini. Jika orang lain menghormatinya, dia secara alami akan membalas hormat. Sejak kamu datang ke sini, kamu adalah tamu kami. Saudara Wang bisa tinggal dan menunggu bersama kami. Pria kekar berbaju besi emas tersenyum. Melihat pihak lain, terutama ketika dia merasakan kekuatan dewa kuno dari pria kekar ini, Wang Lin merasakan perasaan yang akrab. Dia tersenyum sambil melangkah maju dan tiba di samping mereka bertiga. Saudara Wang juga seorang dewa penguasa dan mungkin juga telah lulus ujian kedua. Anda seharusnya sudah memasuki tahap Fusing the Demon dan Refining the Devil. Bagaimana kemajuanmu? Pria kekar itu memandang Wang Lin dan tersenyum. Memadukan iblis dan memurnikan iblis. Hati Wang Lin bergetar, namun ekspresinya tetap sama. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak berbicara. Menghubungkan, memadukan, dan menyempurnakan sangatlah sulit. Bagaimana bisa semudah itu? Dari penampilannya, dia tidak mengeluarkan aura iblis atau iblis. Artinya dia masih mencari tahu. Liang Yun, ini sama saja dengan tidak bertanya, kata pemuda berbaju hitam itu dengan dingin. Tatapannya menyapu Wang Lin dengan sedikit rasa jijik. Meng Luo, pria kekar dengan baju besi emas mengerutkan kening saat dia melihat pemuda berpakaian hitam. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dengan senyum pahit. Saya kira Wang Lin telah melihat bahwa Meng Luo ini adalah Raja Iblis dan kepribadiannya buruk. Saya harap saudara Wang tidak terlalu keberatan. Penyambungan, peleburan, dan pemurnian ini memang terlalu sulit. Saya sendiri belum membuat banyak kemajuan. Pria kekar berbaju emas meminta maaf. Tidak masalah. Wang Lin tersenyum. Dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Mereka mengobrol lebih lama. Pria kekar berbaju besi emas dan Kong Si mencoba menentukan asal-usul Wang Lin, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Lambat laun mereka kehilangan niat untuk berbicara dan terdiam. Keheningan tidak berlangsung lama sebelum Wang Lin menyadari sesuatu, dan dia dengan santai melihat ke langit. Kong Si telah memperhatikan Wang Lin, dan setelah melihat tindakan Wang Lin, dia juga melihat ke atas tetapi tidak menemukan apapun. Namun, saat dia hendak menarik pandangannya, matanya menyipit. Pria kekar dan pemuda berbaju hitam juga memandang ke langit dengan rasa hormat dan kegembiraan. Saat ini, langit berubah dan lapisan riak bergema. Gemuruh menggelegar bergema saat tinju muncul dari udara tipis dan meninju langit. Saat suara gemuruh bergema, langit tampak runtuh dan semakin banyak riak yang bergema. Semakin banyak retakan yang muncul, hingga langit tampak seperti akan runtuh. Dua tangan raksasa menerobos langit dan membuka celah besar. Bayangan hijau raksasa setinggi ratusan ribu kaki dengan tanduk di kepalanya merobek langit dan melangkah keluar. Bayangan hijau ini mengenakan baju zirah hijau dan mengeluarkan aura iblis yang mengerikan. Aura iblis ini berubah menjadi kabut yang menyebar tanpa henti ke segala arah. Ini jelas merupakan iblis kuno. Matanya berwarna merah darah dan penuh dengan niat kekerasan. Ia segera mengeluarkan suara gemuruh saat muncul. Ia mengambil langkah besar keluar dari celah dan mendarat di bumi. Saat kakinya mendarat, gelombang kejut menyebar ke segala arah, membawa tanah seperti gelombang. Saat Wang Lin memandang iblis kuno itu, hatinya bergetar dan matanya menyipit. Ini bukan iblis kuno biasa. Wang Lin segera melihat masalahnya secara sekilas. Dia telah melihat iblis kuno di dunia gua, tetapi,
Seperti dewa kuno, kecuali mereka mengungkapkan tubuh aslinya, mereka terlihat seperti manusia biasa. Tetapi bahkan setelah memperlihatkan tubuh aslinya, mereka akan mempertahankan kesadarannya dan tidak jatuh ke dalam kegilaan. Yang paling penting, aura setan yang dikeluarkan oleh setan kuno ini sama kuatnya dengan para penggarap Empyrean Exalt. Saat iblis kuno menginjak bumi dan mengeluarkan suara gemuruh, pria berbaju besi emas, Raja Iblis, dan pemuda berjubah hitam berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata, "Salam, Pangeran." Bukan hanya mereka, tapi 1.000 tentara di samping semuanya berlutut dan bersemangat. Bahkan orang-orang di dalam kota yang melihat iblis kuno semuanya merasakan hati mereka bergetar dan berlutut di tanah. Satu-satunya orang yang tidak berlutut di dalam dan di luar kota adalah Wang Lin. Pria lapis baja emas segera menyadari bahwa Wang Lin tetap berdiri. Dia terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Kongsi juga sama, dan bahkan pemuda berbaju hitam pun mengungkapkan teror. Bagaimana seorang pangeran bisa membuat Wang Lin berlutut? Bahkan seorang Grand Empyrean pun tidak bisa membuat Wang Lin berlutut. Bahkan sebelum Kaisar Langit, Wang Lin hanya perlu menggenggam tangannya. Wang Lin dengan tenang menatap iblis kuno yang mengaum dan melihat orang yang berdiri di atas kepalanya. Dia mengenakan jubah kerajaan dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat biasa saja namun memiliki temperamen yang tak terkatakan. Di belakangnya, ada seorang wanita berbaju biru. Dia tampak cukup muda, dan ketika pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia terkejut. Pemuda berjubah kerajaan juga melihat Wang Lin, satu-satunya yang berdiri. Langit bergemuruh sekali lagi. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan tidak lagi menatap Wang Lin saat dia melihat kembali ke langit. Bayangan besar lainnya keluar dari celah yang telah terkoyak. Bayangan ini sedikit lebih kecil, dan ketika melangkah keluar, terlihat 2 tanduk di kepalanya dan tubuhnya berwarna hitam. Itu adalah iblis kuno. Mata iblis kuno ini juga merah dan dipenuhi kegilaan dan kekerasan, seolah-olah akan kehilangan kendali. Ia melolong. Ada 7 orang berdiri di atas kepalanya. Di antara ke-7 orang tersebut terdapat 5 pria dan 2 wanita. Mereka menggenggam tangan pemuda itu, dan ketika mereka melihat ke tanah, perhatian mereka tertuju pada Wang Lin, yang merupakan satu-satunya orang yang berdiri. Anggota klan saya tidak sopan. Kalian semua melihat sesuatu yang memalukan. Pemuda itu tersenyum pada 7 orang di atas iblis kuno. Lalu dia berbalik untuk melihat pria kekar dengan baju besi emas di sebelah Wang Lin. Liang Yun, apakah dia rekrutan barumu? Melapor ke pangeran. Saya tidak kenal orang ini, dia baru saja muncul di sini. Dia bilang, dia ingin bertemu pangeran. Orang yang rendah hati ini salah membiarkannya tinggal, orang yang rendah hati ini akan membunuhnya sekarang juga. Pria besar berbaju besi emas mengungkapkan kemarahan dan niat membunuh. Tidak dibutuhkan, kata sang pangeran dengan dingin. Matanya berbinar dan menatap Wang Lin. Tuo Luo, bunuh dia. Setelah pangeran berbicara, iblis kuno setinggi ratusan kaki di bawahnya mengeluarkan suara gemuruh. Ia mengangkat cakar kanannya dan meraih ke arah Wang Lin. Sepertinya dia ingin meraih Wang Lin dan menghancurkannya. Cakarnya yang tajam sepertinya akan membelah ofitnya. Mereka mengandung aura iblis yang mengerikan dan mendekati Wang Lin.